Kelahiran Pedang Iblis bab 2161 menarik. Kebodohan tidak berhenti di situ. Auranya meluas saat ia menarik napas dalam-dalam untuk memaksimalkan jangkauan indranya dan menemukan sumber kekuatan panas. Matanya tiba-tiba berbinar, dan sosoknya melesat ke depan. Apa yang terjadi? Kaisar bertanya tanpa menyembunyikan keterkejutan yang dirasakan di depan sprint yang kuat itu. Noah terkekeh sebelum mengejar si kebodohan. June dan yang lainnya mengikutinya melintasi kamp, dan sosok emas akhirnya muncul di pandangan mereka. Raja Elbas memejamkan mata saat dia melayang tepat di atas permukaan. Dia menyilangkan kakinya saat cahaya keemasan keluar dari kulitnya dan menyatu dengan beberapa garis yang menghilang di bawah tanah. Dia tampaknya memiliki kendali penuh atas area tersebut, tetapi si bodoh tidak peduli dengan keadaan meditasi itu. Babi bersayap itu melaju kencang saat melintasi kamp. Kecepatan yang dicapai selama sprint begitu luar biasa sehingga Emperor dan yang lainnya menganggapnya sebagai serangan yang tepat dengan kekuatan dalam tahap cair. Ketiga ahli tersebut tidak tahu apa yang diharapkan dari bentrokan yang akan terjadi, namun peristiwa tersebut tetap mengejutkan mereka. Kebodohan itu tiba-tiba berhenti ketika hendak menghantam Raja Elbas. Tubuhnya gemetar saat berusaha bergerak, tetapi tidak terjadi apa-apa. Babi itu sepertinya terperangkap dalam selaput tak kasat mata yang menekan kekuatan fisiknya yang luar biasa. Babi itu tidak menyerah begitu saja. Ia membuka mulutnya dan mencoba menjulurkan lidahnya ke arah Raja Elbas, tapi usahanya juga gagal. Si kebodohan tetap terjebak di udara hanya 1 meter dari sang ahli. Ia bahkan tidak bisa mundur untuk melakukan serangan lainnya. Raja Elbas mendengus sambil membuka matanya dan melirik ke arah si bodoh. Saya tahu hal seperti ini akan terjadi. Saya menghabiskan waktu bertahun-tahun mempersiapkan tindakan balasan terhadap perilaku menyebalkan Anda. Xavier, si bodoh berteriak dengan nada memohon, tapi itu hanya menambah arogansi ekspresi Raja Elbas. Apakah kamu benar-benar membuang waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan perlawanan terhadap kebodohan? Nuh mengejek. Jangan meremehkanku, Raja Elbas mendengus lagi sambil melambaikan tangannya. Aku telah mengembangkan tindakan balasan untuk kalian semua. Tidak ada orang bodoh yang akan menghalangiku lagi. Apakah kalian sekutu atau musuh? Kaisar berbisik karena dia tidak dapat memahami sifat hubungan itu. Dia bawahanku, Noah mengumumkan. Raja Elbas mendengus untuk ketiga kalinya, tapi dia tidak menambahkan apapun. Ia tampak jauh dari kata bahagia, namun ia tidak menyangkal pernyataan Noah. Xavier, si kebodohan memohon lagi, tapi Raja Elbas bahkan tidak melihatnya. Pengabaian total yang diungkapkan oleh Raja Elbas membuat ekspresi si bodoh membeku. Babi itu tampak tersesat, tertekan, dan putus asa. Noah belum pernah melihatnya memasang wajah seperti itu, tetapi beliau memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Beliau membuka matanya, dan serangkaian garis emas menyala di sekitar Raja Elbas. Yang terakhir tampak terkejut dengan kejadian tersebut, dan pandangannya segera tertuju pada beliau. Keingintahuan murni memenuhi mata Raja Elbas, tetapi hilangnya pertahanannya mengalihkan perhatiannya dari pemeriksaannya. Garis-garis emas yang menyebar dari sosok Raja Elbas menghilang, dan hal yang sama terjadi pada selaput tak kasat mata yang menjaga kebodohan tetap ada. Babi bersayap itu akhirnya mendapat kesempatan untuk menyelesaikan tugasnya, dan pekikan bangga mengiringi acara tersebut. Nuh menggelengkan kepalanya saat melihat si bodoh berdiri di atas Raja Elbas. Babi itu telah mengangkat kepalanya ke langit, tetapi asap dengan cepat mulai keluar dari kakinya. Kulitnya terbakar, tapi ia menahan rasa sakit untuk tetap dalam posisi itu selama beberapa detik. Minggir, perintah Raja Elbas dengan dingin saat tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan murni yang melepaskan pilar yang menyilaukan. Serangan itu membuat Nuh dan yang lainnya tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Aura Raja Elbas terlalu padat dan panas untuk dilihat. Itu membakar gelombang mental dan apapun yang mencoba menembusnya. Cahaya keemasan segera meredup. Kebodohan telah hilang, tetapi Raja Elbas muncul di hadapan beliau dan melanjutkan pemeriksaannya terhadap ahli tersebut. Beliau sudah setengah menutup matanya, tapi itu tidak menghentikan Raja Elbas untuk menemukan petunjuk tentang kekuatannya. Serangkaian benda dan garis emas bahkan keluar dari punggungnya dan membantu pemeriksaan. Apa ini? Raja Elbas bergumam sambil membungkuk ke depan untuk memeriksa beliau dengan lebih baik. Kekuatan ini bekerja pada kenyataan tetapi ada di dunia yang sama sekali berbeda. Dia adalah Dream Lord beliau, jelas Noah. Mimpi, ulang Raja Elbas. Menarik, benar-benar menarik. Saya menemukan banyak sekutu selama tahun-tahun ini, kata Noah sebelum memeriksa kembali naga-naga di kamp. Aku tahu kamu juga sibuk. Para penguasa lama mengetahui langit dan bumi secara mendalam, seru Raja Elbas sambil berhenti memeriksa beliau dan mengalihkan perhatiannya pada ahli lainnya. Namun, pengetahuan mereka dapat dengan mudah berubah menjadi batas, apalagi sekarang langit dan bumi berkembang begitu cepat. Mereka membutuhkan seseorang yang mampu memberikan perspektif berbeda, dan menemukan seseorang yang lebih baik dari saya hampir mustahil.
Bagaimana tahap cairnya? Nuh bertanya. Mengecewakan, desah Raja Elbas. Kamu pasti hampir sampai kan? Saya harus segera mencapai terobosan secara alami, aku Noah. Aku terkejut kamu membaik begitu cepat. Dunia kita serupa dalam hal persyaratan yang tinggi, Raja Elbas mengumumkan. Namun, keberadaanku jauh lebih berat daripada keberadaanmu. Aku menghadapi terobosan hanya karena tahap gas tidak dapat menahanku lagi. Energi terakhirmu itu sungguh menarik, geram Noah saat sedikit keserakahan meresap ke dalam tangisannya. Sayang sekali tidak ada satupun dari kalian yang kejam yang bisa mendekatinya, kata Raja Elbas. Meskipun aku mungkin menerimamu sebagai muridku jika kamu memujaku selama beberapa ribu tahun. Perjalananmu masih panjang, suara si bodoh bergema di area tersebut saat sesosok tubuh yang marah turun dari tempat di dekat deretan sambaran petir. Asap perlahan menyebar dan menampakkan sosok hangus di bawahnya. Kulit si bodoh telah berubah menjadi hitam, dan banyak luka bakar muncul di kakinya, namun kondisinya tampaknya tidak kritis. Babi itu bahkan tetap mengangkat kepalanya saat turun. Aku jelas-jelas menahan diri, ejek Raja Elbas. Jadi, kamu mengakui bahwa kekuatanku diperlukan untuk pertempuran terakhir melawan langit dan bumi, seru si bodoh, dan ekspresi Raja Elbas membeku. Pemalu seperti biasanya, si bodoh menggelengkan kepalanya. Xavier, aku akan membawamu ke bawah sayapku dan mengajar. Si kebodohan tidak bisa menyelesaikan leluconnya karena salah satu pertahanan Raja Elbas diaktifkan dan menutup mulutnya dengan moncong. Benda itu mencegah babi berbicara atau mengeluarkan suara lain, dan kekuatannya jelas mendekati puncak peringkat ke-9. Apakah kamu benar-benar membuat item tingkat atas untuk membuat si bodoh diam? Nuh bertanya. Kamu bisa berterima kasih padaku nanti, jawab Raja Elbas. Noah mengangkat bahunya dan menggunakan kesempatan itu untuk memarahi si kebodohan. Itulah yang terjadi jika kamu menghabiskan ribuan tahun untuk tidur dan makan. Kamu harus tumbuh lebih kuat jika ingin terus menggoda Xavier. Orang bodoh tampak tercerahkan oleh kata-kata itu. Tekad memenuhi matanya saat dia mengangguk dengan marah. Kemudian, ia melihat ke arah Pelio, dan Pelio membuat moncongnya menghilang. Kalian sekelompok idiot, komentar Queen. Kamu harus melihat yang lain, Raja Elbas dan Nuh menghela nafas secara bersamaan. Apakah mungkin untuk melihat penguasa lama sekarang? Realitas terkutuklah bertanya. Tentu saja, suara penguasa lama terdengar dari berbagai bangunan dan tanah. Kami menunggumu. Ayo, banyak yang perlu kita diskusikan. Kelahiran Pedang Iblis bab 2162 Moncong. Kota ini terbuka dan memperlihatkan lubang yang dalam setelah undangan resmi dari penguasa lama. Cahaya oranye merembes keluar dari lubang besar dan memenuhi area itu dengan kekuatan yang dalam, tapi Noah melompat ke dalamnya tanpa menunjukkan keraguan sedikitpun. Raja Elbas dan yang lainnya tidak membuang waktu dan mengikuti Nuh, tetapi Kaisar, Ratu, Realitas terkutuklah, dan Vesuvia memperlambat penurunan mereka untuk memeriksa area tersebut. Aura penguasa lama sangatlah aneh, dan kemiripannya dengan kekuatan langit dan bumi hanya memperdalam ciri-ciri tersebut. Namun, kini ia membawa individualitas tertentu yang memisahkannya dari langit. Dasar lubang itu seperti yang diingat Nuh, tetapi sosok orangnya yang dikandungnya telah mengalami beberapa perubahan. Noah dan yang lainnya dapat melihat avatar tinggi yang terbuat dari logam mengkilap yang menonjolkan banyak detailnya. Avatar tersebut telah memperoleh jubah yang detail, kuku jari, telinga, dan mata yang jernih. Fitur wajahnya yang lain masih samar-samar, tapi hidungnya sudah mulai terbentuk, begitu pula mulutnya yang bagus. Nuh mengabaikan ciri-ciri yang tidak jelas dan jubahnya untuk fokus pada mata. Tatapan para penguasa lama membawa emosi dan niat. Itu hampir menjadi manusia. Kamu semakin kuat, komentar Noah. Tentu saja, jawab para penguasa lama ketika mulut mereka yang tidak jelas bergetar. Kami mendapat sedikit manfaat dari perubahan keadilan dunia karena hubungan kami yang masih ada dengan langit dan bumi. Selain itu, ambisi Anda telah mencemari kami. Saya telah melihat karya Anda tentang naga. Noah mengubah topik. Cukup berani menerima pujianku, tapi itu juga membuatku khawatir. Kamu masih tidak mempercayai kami. Para penguasa tua itu terkekeh. Bisakah kamu menyalahkanku? Nuh bertanya. Tidak sama sekali, seru para penguasa lama. Sebenarnya, kami memiliki kekhawatiran yang sama dengan kalian. Kami dan langit dan bumi semakin meningkatkan jarak antara kami masing-masing dengan setiap langkah menuju bentuk kekuatan yang lebih tinggi. Namun, hal itu juga membuat kami semakin dekat. Aku benci kalau mereka membicarakan hal-hal rumit, desah si bodoh. Sungguh, ini tidak bisa dihindari, ungkap penguasa lama. Kita adalah eksistensi yang terpisah. Tapi dulu kita adalah satu dan sama. Hubungan itu tidak akan hilang selama dunia ini ada. Langit dan bumi telah memisahkan diri mereka yang menjadi penguasa lama, namun dunia masih menemukan kesamaan dalam keberadaan mereka. Hal ini memungkinkan mereka mendapatkan keuntungan atau kerugian dari perubahan skala keadilan. Jadi, menurutku kamu punya strategi. Noah mengalihkan pembicaraan ke topik yang serius. Apa yang kamu rencanakan setelah meningkatkan naga?
Kami ingin menunggumu membuat kekacauan, penguasa lama segera mengungkapkan. Naga itu kuat, tapi langit dan bumi akan melawan mereka segera setelah mereka muncul di medan perang. Kami berencana menggunakan mereka sebagai kekuatan rahasia. Kenapa aku malah membuat kekacauan? Nuh bertanya. Raja Elbas, June, dan bahkan si bodoh melirik Nuh dengan penuh arti. Mereka tidak membutuhkan kata-kata untuk membuat kaisar dan yang lainnya mengerti maksud dari gerakan mereka. Tidak, maksudku, Noah berdeham, aku dengan senang hati akan membuat kekacauan, tapi aku kehabisan pilihan di sini. Hanya ada langit yang tersisa, dan menyerangnya lagi tidak ada gunanya pada levelku saat ini. Bagaimana jika kamu bisa merusak langit secara permanen? Para penguasa lama bertanya, dan Raja Elbas memasang senyum arogan yang tidak dilewatkan oleh Nuh. Apa yang kamu kembangkan selama tahun-tahun ini? Nuh bertanya. Tentu saja sebuah senjata, Raja Elbas mengungkapkan. Anda telah melihat kekuatan black metal. Saya hanya perlu melakukan beberapa modifikasi pribadi untuk mengubahnya menjadi counter yang layak untuk mencapai langit. Nuh tidak perlu mempertanyakan Raja Elbas lebih jauh. Dia telah menggunakan black metal untuk melukai langit, tapi dia bisa memahami bagaimana bawahannya bisa mengembangkan sesuatu yang jauh lebih kuat di tahun-tahun itu. Energi akhir Raja Elbas sempurna untuk proyek tersebut. Ia bahkan pernah bekerja sama dengan penguasa lama, sehingga Nuh merasa yakin hasilnya luar biasa. Namun, masih ada beberapa masalah. Langit dan bumi berhasil membunuh naga kematian setelah kamu melakukan sedikit perbaikan pada bawahannya, seru Noah. Apa yang akan terjadi jika kita melepaskan senjata ini? Kami yakin Anda dapat memahami hal itu lebih baik daripada kebanyakan ahli, jawab penguasa lama. Ya, kata Noah sebelum berbalik ke arah Raja Elbas. Seberapa kuat senjata ini? Apa maksudmu dengan kerusakan permanen? Menurut perhitunganku, Raja Elbas menjelaskan, senjata itu akan menghilangkan langit dari alam yang lebih tinggi. Langit dan bumi juga seharusnya kehilangan cengkeramannya di banyak tanah fana, tapi tidak mungkin mengetahui jumlah pastinya karena aku tidak bisa mengevaluasinya. Kekuasaan penguasa secara keseluruhan, itu akan memaksa mereka, jawab Noah. Apakah kamu semakin takut pada langit dan bumi pada tahun-tahun ini? Raja Elbas mengejek. Noah mengabaikan lelucon itu saat pikiran mendalam memenuhi pikirannya. Senjata yang dijelaskan oleh Raja Elbas jelas sangat kuat dan berharga. Noah juga tahu bahwa itu akan berhasil. Namun, akibat yang tidak bisa dihindari dari serangan itu akan sangat mengerikan. Senjata itu sepertinya mampu meredam pengaruh langit dan bumi. Menghapus akses mereka ke tanah fana dan alam yang lebih tinggi akan mempengaruhi cadangan energi mereka secara signifikan. Secara teori, peristiwa tersebut mungkin mengarah pada lingkungan yang lebih aman. Terlebih lagi, memiliki akses terhadap energi yang lebih sedikit akan membatasi jumlah proyek yang dapat dilaksanakan oleh langit dan bumi. Mereka harus fokus hanya pada apa yang mereka anggap perlu, dan peningkatan keberadaan mereka tentu saja akan menjadi prioritas utama. Namun demikian, para penguasanya sangat pandai, dan mereka telah mengumpulkan keajaiban di langit selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mungkin bisa melepaskan pasukan avatar mereka dan mengambil kendali penuh atas alam yang lebih tinggi bahkan tanpa langit yang lemah. Sebenarnya, hilangnya langit yang lemah akan memaksa langit dan bumi menjadi lebih agresif dalam memburu kekuatan kecil. Ada kemungkinan besar bahwa senjata tersebut bisa menjadi bumerang, terutama ketika keadilan dunia mulai berlaku. Meski begitu, Nuh hanya punya dua alternatif. Salah satu dari mereka melihatnya mengasingkan diri di dalam kota oranye untuk bercocok tanam. Itu tidak berbeda dengan apa yang baru saja dia tolak di dalam labirin terkutuklah, jadi dia bahkan tidak mempertimbangkannya. Alternatif kedua adalah rencana awalnya. Nuh ingin menggunakan kekuatan Pelio untuk mencari kekuatan lain dan mengumpulkan mereka di bawah panjinya. Dia memperkirakan berbagai ahli di tingkat yang lebih tinggi akan menjadi eksentrik dan menantang untuk didekati. Namun ancaman dari pertempuran terakhir pasti akan membawa perasaan dalam diri mereka. Langit dan bumi mungkin memutuskan untuk mengabaikan segala sesuatu yang terjadi di luar langit jika senjata itu menimbulkan kerusakan yang cukup besar, pikir Noah akhirnya. Itu akan memberi kita kesempatan untuk mengumpulkan lebih banyak kekuatan dan menyelamatkan mereka yang sudah berada dalam target kesengsaraan. Rencananya terdengar seperti pertaruhan karena reaksi. Langit dan bumi tidak mungkin diprediksi, tapi Nuh bukanlah tipe ahli yang menolak pertarungan. Dia juga harus membuktikan dirinya di depan bawahan barunya, dan bentrokan melawan kekuatan penguasa mungkin akan mendorongnya ke tahap cair. Pertempuran terakhir sudah merupakan pertaruhan, desah Noah. Saya kira sudah waktunya untuk menghadapi beberapa penggarap istimewa. Biarkan saya melihat senjata ini. Dia berubah pikiran begitu cepat, bisik si bodoh. Mengapa kamu terkejut, komentar Juni? Tidak, jawab si bodoh. Tetapi sudah menjadi peranku untuk melontarkan lelucon tentang hal itu. Elbas, moncong, perintah Noah, dan benda emas itu muncul di depan mulut si bodoh segera setelah Raja Elbas menjentikkan jarinya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2163 Senjata.
Langit adalah lokasi paling rahasia dan protektif di seluruh dunia yang lebih tinggi. Setiap ahli takut akan tujuan itu karena mewakili besarnya kekuatan yang dimiliki langit dan bumi. Satu-satunya pemikiran untuk menyerang langit adalah kegilaan murni di benak sebagian besar ahli. Bahkan para penggarap panggung yang solid akan menyebut misi itu sebagai hal yang gila. Namun, bagi Nuh, perjalanan ke dunia putih langit dan bumi hanyalah sebuah tugas yang berbahaya. Tentu saja, situasi di tingkat yang lebih tinggi saat ini memerlukan persiapan yang matang. Langit dan bumi bukan lagi program yang tidak masuk akal. Menyelinap ke arah mereka tidak mungkin dilakukan sekarang, dan Nuh juga memperkirakan kekuatan penuh langit akan berkumpul di posisinya segera setelah invasi dimulai. Jadi, ini senjatanya, seru Noah sambil melihat zat hitam aneh yang mengamuk di dalam serangkaian penghalang emas. Ini sungguh sebuah mahakarya, Raja Elbas menjawab dengan bangga. Sangat disayangkan bahwa ia harus dibuang untuk mendapatkan kekuatan mentah yang luar biasa. Kelompok itu berpisah setelah mengetahui rencana tersebut. Realitas terkutuklah, Vesuvia, Kaisar, dan Ratu tetap berada di dalam lubang untuk melanjutkan percakapan dengan para penguasa lama. Si bodoh memilih untuk tetap mengawasi situasi, sementara Pelio dan kura-kura bergabung kembali dengan tentara. Kedua naga itu juga telah pergi untuk kembali ke kelompok mereka, sementara June memulai percakapan terpisah dengan penguasa lama untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan akses ke petir oranye. Adapun Raja Elbas dan Nuh, mereka telah bergerak menuju gedung berisi senjata untuk meninjau rencana tersebut. Itu hidup, Noah segera mengerti sambil memeriksa senjatanya. Ciptaan Raja Elbas tidak jauh berbeda dengan parasit. Tubuhnya cair, dan kehidupan yang mengamuk memenuhinya. Bentuk awalnya tampak bulat, tetapi banyak paku tumbuh dan menyusut saat mencoba melarikan diri dari penghalang emas. Bahan gelap senjata itu tidak mempengaruhi penghalang emas. Ia mencoba mendorong mereka, tetapi tidak terjadi apa-apa. Terlebih lagi, Nuh merasakan sesuatu yang unik datang dari makhluk hidup aneh itu, sesuatu yang secara langsung bertentangan dengan kekuatan langit dan bumi. Kamu membuatnya hanya bereaksi terhadap kekuatan langit dan bumi, seru Noah. Tepat sekali, tambah Raja Elbas. Saya telah melestarikan sifat logam gelap sambil mengembangkan keadaannya secara keseluruhan. Senjata ini masih memiliki kelemahan dalam sistem langit dan bumi. Saya hanya membawa kekuatan itu hingga batasnya dan meningkatkan efektivitasnya. Apakah kamu mengeksploitasi kekacauan dengan naga untuk menghindari penderitaan akibat keadilan dunia? Nuh bertanya. Pengorbanan diperlukan untuk berhasil, jelas Raja Elbas. Mungkin aku ada hubungannya dengan kematian naga kematian, tapi semua orang sadar akan risikonya. Tetap saja, kehilangan itu tetap disayangkan. Kamu hanya ingin memodifikasinya, desah Noah. Keberangkatan awal tetap sia-sia, Raja Elbas mengumumkan tanpa menunjukkan rasa malu. Saya kira kita harus melepaskan ini di dekat Prisma, lanjut Noah. Ya, tapi tata letak langit sudah pasti berubah sejak perjalanan terakhir kita ke sana, jawab Raja Elbas. Kita harus melawan seluruh kota dan pasukan avatar untuk sampai ke sana. Para penggarap yang memiliki hak istimewa dan langit dan bumi adalah satu-satunya masalah, bantah Nuh. Noah, kita tidak bisa mengalahkan mereka sendirian, kata Raja Elbas. Penguasa lama rela mengorbankan sebagian besar aset mereka untuk membuka jalan, tapi kedatangan Anda mungkin bisa membantu mengatasi kerugian. Apa pendapat Anda tentang sekutu baru itu? Mereka kuat, kata Noah segera. Apakah mereka sekuat kita? Raja Elbas bertanya. Tidak ada yang sekuat kita, Noah terkekeh. Tetap saja, mereka adalah sekutu yang berharga. Mereka bisa membuka jalan kecuali langit dan bumi berhasil mengejutkan kita. Kalau begitu, kita mungkin punya kesempatan, Raja Elbas mengangguk sebelum melirik ke arah Nuh untuk memeriksanya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Aku tidak berguna seperti yang kamu harapkan, ejek Noah. Kamu tidak akan mendahuluiku dengan mudah. Saya sudah melakukannya, seru Raja Elbas. Terserah katamu, Noah mengangkat bahunya. Jadi, kapan kita berangkat? Segera setelah semua orang siap, kata Raja Elbas. Aku sudah merencanakan peningkatan selanjutnya dengan penguasa lama. Mereka bisa terus meningkatkan naga selagi kita pergi. Kita juga akan memiliki sekumpulan binatang ajaib yang dimodifikasi untuk kita gunakan. Segala sesuatunya bergantung pada kelompokmu. Membawa seluruh pasukan tidak ada gunanya, kata Noah. Setengah dari mereka akan mati segera setelah pertempuran dimulai. Kami akan menyerang langit sebagai kelompok elit sementara yang lain akan tetap di sini untuk bekerja sama dengan penguasa lama. Sudah waktunya bertanya kepada mereka, Raja Elbas mengumumkan. Keduanya meninggalkan gedung dengan maksud untuk menanyai teman baru Noah. Namun pemandangan mencolok menarik perhatian mereka dan membuat mereka melupakan tugas mereka. Rangkaian sambaran petir di atas kota menyusut, menyebabkan banyak bangunan tidak tertutup. Peristiwa tersebut memperkuat cahaya oranye yang berasal dari teknik pertahanan dan mengeluarkan suara berderak yang memekakkan telinga di jalanan. Serangkaian penghalang oranye dengan cepat keluar dari jalan dan menangkis suara-suara berbahaya,
tetapi tidak mencapai rangkaian sambaran petir. Tampaknya para penguasa lama menerima peristiwa megah itu, dan Nuh dapat dengan mudah memahami alasannya. Alasan dibalik perubahan sambaran petir itu mudah diidentifikasi. Energi oranye yang berderak itu menyatu menuju sosok yang sulit dilihat di antara cahaya yang menyilaukan, namun sifat auranya sejelas mungkin. June melayang di antara barisan pertahanan dan memaksanya berkumpul di tubuhnya. Sambaran petir membakar dan menusuk kulitnya saat dia mendorong ketahanannya terhadap elemen itu hingga batasnya. Dia juga hanya perlu mengisi celah kecil sebelum tahap cair, dan solusi untuk masalah ini ada di sekelilingnya. Luka besar terbuka, dan kulit di tepinya berubah menjadi kekacauan hitam hangus saat June terus menghadapi derasnya sambaran petir. Energinya melonjak dalam proses tersebut, tetapi jelas bahwa tubuh dan tingkat kultivasinya mengikuti dua jalur yang berbeda. Setiap sambaran petir memungkinkan June untuk meningkatkan keluaran daya dari sirkuit sempurna tanpa mengalami kerugian, tetapi tubuhnya hancur selama proses tersebut. Penyerapannya tidak hanya berbahaya dan menyakitkan. June justru berisiko merusak dunianya jika dia terlalu ceroboh. Karakter June menentang praktik semacam itu. Dia bisa dengan mudah tersesat dalam prosedur ini, tetapi dia tidak sendirian sekarang. Terlebih lagi, para penguasa lama bekerja dengannya, jadi sambaran petir kehilangan sebagian kekuatannya setiap kali mereka mengambil risiko menyakitinya secara mendalam. Aura June semakin kuat hingga cahaya yang terkumpul di kulitnya meledak keluar dan menghasilkan serangkaian sambaran petir yang menghujani kota. Serangan itu bukan bagian dari kekuasaan penguasa lama, jadi bangunan-bangunan runtuh dan roboh menimpa penghalang di atas jalan. Rangkaian petir mencoba menyatu lagi pada bulan Juni, namun gaya tariknya lenyap sebelum prosedur dapat dimulai kembali. Tetap saja, kekuatan yang dikeluarkan oleh auranya terus berkembang hingga mencapai titik kritis dan mulai turun. June semakin lemah, tetapi tingkat budidayanya berhenti turun ketika mencapai bagian bawah tahap cair. Serangkaian percikan api dalam tahap gas meninggalkan tubuhnya dan menghilangkan setiap jejak dari dirinya yang lebih lemah. Dunianya kembali bekerja dengan kekuatan penuh pada saat itu, dan semua orang dapat merasakan bahwa terobosannya telah sukses. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2164 Interupsi. Energi dasar baru di Perfect Circuit bulan Juni memenuhi dunianya dan menyebar melalui luka-lukanya. Kondisinya segera membaik saat dia meninggalkan barisan pertahanan di atas kota dan turun menuju jalanan. Percikan api keluar dari lukanya saat daging baru menggantikan lubang hangus itu. June mendapatkan kembali penampilan sehatnya hanya dalam hitungan detik, dan aura berat menemaninya saat dia mendarat di samping Noah. Aku akan mengasingkan diri untuk menstabilkan kekuatanku, June mengumumkan sambil mencari gedung kosong. Jangan berani-berani meninggalkanku. Aku tidak pernah mempertimbangkan pilihan itu, Noah terkekeh, dan June mengangguk padanya ketika kota itu bergerak untuk menempatkan sebuah bangunan di depannya. Kita harus memiliki kesempatan untuk sukses, seru Raja Elbas saat June memasuki gedung dan kota bergerak lagi untuk mengembalikan tata letak awalnya. Kamu kedengarannya tidak terlalu percaya diri, komentar Noah. Kurangnya kesombongan ini tidak sesuai dengan karaktermu. Jangan salah paham, desah Raja Elbas. Saya yang terbaik dari yang terbaik. Saya yakin saya bisa mengalahkan kultivator tingkat tinggi sekarang. Namun, langit dan bumi memiliki lebih dari itu. Kami juga tidak lemah, tambah Noah. Lagi pula, kamu dan June telah mencapai tahap cair dengan cepat. Aku yakin yang lain berada dalam situasi yang sama. Saya hanya berharap pemimpin para idiot itu tidak jatuh ke dalam genggaman langit dan bumi, kata Raja Elbas. Situasinya akan menjadi masalah. Iblis ilahi akan baik-baik saja, kata Noah. Saya akan tetap fokus pada naga. Mereka bisa menjadi kartu truf yang bagus di pertarungan terakhir. Semuanya akan berubah setelah misi ini selesai, jelas Raja Elbas. Proyek itu mungkin akan sangat menderita akibat perubahan keadilan dunia. Saya harus menyesuaikan semua perhitungan saya. Lagi pula kamu harus melakukan itu karena aku di sini sekarang, Noah tertawa. Kamu beruntung kita berhadapan dengan binatang ajaib, dengus Raja Elbas tanpa menyangkal pernyataan Nuh. Keduanya berpisah pada saat itu. Raja Elbas ingin meninjau ulang persiapan misinya, sementara Nuh harus berkumpul kembali dengan ahli panggung solid lainnya untuk berbagi sebagian pengetahuannya. Langitnya sangat luas, namun tata letaknya relatif sederhana. Langit dan bumi mungkin telah mengubah sesuatu setelah perbaikannya baru-baru ini, tetapi Nuh masih membagikan semua yang dia ketahui kepada teman barunya. Penyu tingkat atas tidak menyukai keputusan Nuh untuk meninggalkannya, tetapi kenyataan dari situasinya tidak dapat disangkal. Pemimpinnya tidak akan berguna di langit dalam kondisi saat ini. Lebih baik jika tetap berada di dalam kota oranye sampai misinya selesai. Hal yang sama berlaku untuk Old Tyrant, Gabrielle, Fiery Mountain, dan ahli lainnya yang diambil dalam dimensi Artamo. Tak satu pun dari mereka yang cukup kuat untuk bertahan dalam misi di angkasa. Bahkan Fuleri peringkat 9 tidak memenuhi persyaratan itu, tapi Noah tidak bisa memaksanya untuk tetap tertinggal. Tim terbentuk dalam waktu singkat. Nuh,
si bodoh, Raja Elbas, Juni, realitas terkutuklah, Kaisar, Ratu, dan Pelio akan menuju ke langit untuk menanam senjata. Adapun Vesuvia, dia memutuskan untuk tetap tinggal untuk memastikan bahwa rencana penguasa lama sejalan dengan masa depan umat manusia. Kami bisa mengirimkan pecahan kekuatan kami bersamamu. Suara penguasa lama terdengar dari jalan-jalan dan gedung-gedung tempat tim berkumpul, tetapi langit dan bumi akan lebih mudah menemukanmu seperti itu. Kami akan lebih mudah menemukanmu seperti itu. Bergabung denganmu lain kali. Lagi pula aku tidak akan membiarkanmu datang, jawab Noah. Terlalu berisiko untuk mengekspos keberadaanmu ke langit dan bumi saat ini. Kami bisa menggunakanmu sebagai pengalih perhatian, lanjut Raja Elbas, tetapi lebih baik misinya tetap sederhana. Kami tidak tahu seberapa besar kemajuan langit dan bumi setelah menyerap kekuatanmu. Wanita hina itu juga akan mengawasimu, tambah Queen. Jangan mencoba sesuatu yang lucu saat kita pergi. Interaksi kalian selalu menyenangkan untuk disaksikan, seru penguasa lama. Aku menyalahkanmu atas sisi kepribadian mereka yang ini, Raja Elbas mengumumkan sambil menatap tajam ke arah Nuh. Dia selalu siap untuk mengeluh, si bodoh mulai melontarkan lelucon, tapi dia menutup mulutnya ketika menyadari bahwa Raja Elbas siap mengeluarkan moncongnya. Kamu akan menyesali hari ketika kamu memaksaku untuk serius dengan tingkat kultivasiku, si bodoh akhirnya mendengus sambil mengangkat kepalanya dan membiarkan tikar Pelio membawanya. Terkadang menurutku kamu sengaja melakukan sisi buruknya, komentar Noah. Omong kosong, ejek Raja Elbas. Wajar jika orang-orang kasar merasa iri dan merasa terancam olehku. Berapa banyak dari kalian yang masih berada di tingkat yang lebih tinggi? Ratu bertanya, apakah mereka semua idiot sepertimu? Dia benar-benar tidak tahu, desah Noah. Aku telah melalui pertengkaran yang lebih menyakitkan daripada tekanan langit, desah Raja Elbas. Aku sebenarnya penasaran sekarang, Kaisar mengakui. Kaisar, tolong, seru realitas terkutuklah. Kamu hanya akan membuat Ratu ikut bertengkar. Bisakah kita berangkat? June bertanya sambil menatap percikan api yang keluar dari telapak tangannya. Tehnya sudah siap, kata Pelio, dan Noah meraung untuk menutupi pekikan keras si bodoh dan mengumumkan dimulainya misi. Kelompok itu melesat ke atas dan melintasi deretan petir melalui celah yang telah disiapkan oleh penguasa lama untuk mereka. Kota ini telah mencapai lokasi yang sesuai, sehingga langit yang sebenarnya terlihat dalam pandangan para ahli setelah cahaya oranye menghilang. Ratu, Kaisar, dan realitas terkutuklah secara naluriah melambat. Mereka tidak mengetahui setiap detail tentang misi tersebut, dan mendekati langit dengan begitu cepat tampak sembrono. Namun, Raja Elbas melambaikan tangannya dan meluncurkan serangkaian peluru emas yang menggali jalan di dalam lapisan putih sebelum bisa mendarat di atasnya. Sebuah terowongan dengan cepat terbentuk dan memungkinkan kelompok itu melaju menuju bagian dalamnya. Nuh melirik realitas terkutuklah, dan sang ahli memahami arti di balik sinyal itu. Tatanan ruang di sekitar kelompok itu bergetar saat penggarap menyelimuti mereka ke dalam susunan ruang waktu yang berbeda. Tekniknya tidak lengkap, tapi harus seperti itu karena susunan ruang waktu alternatif yang tepat akan mencegah kelompok tersebut terbang ke depan. Realitas terkutuklah harus membatasi kekuatannya dan sifat penyelubungan dari tekniknya, tetapi Nuh melepaskan dunia gelapnya untuk membantu. Materi gelap menyelimuti kelompok tersebut dan bekerja dengan susunan ruang waktu alternatif untuk menciptakan penutup yang tepat yang membuat semua orang tersembunyi dari putihnya. Tekniknya tidak sempurna karena mereka harus mempengaruhi langit untuk maju, tapi itulah yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Hari-hari ketika Anda bisa datang ke sini tanpa disadari sudah berakhir, sebuah suara muda bergema dari permukaan putih terowongan setelah kelompok itu terbang beberapa saat. Noah dan yang lainnya segera berhenti. Warna putih semakin intensif dan berubah menjadi sinar tajam yang menembus susunan ruang waktu alternatif untuk mengekspos kelompok tersebut. Bahkan dunia gelap pun menyusut di bawah tekanan cahaya. Sesuatu yang aneh dengan cepat menjadi jelas. Warna putihnya berat dan berbahaya, tapi hanya satu aura yang merembes keluar dari permukaan terowongan. Nuh bahkan mengenalinya, yang memungkinkan dia mendapatkan gambaran tentang situasinya. Keluar saja, Caesar, seru Noah sambil mengingat dunia gelap. Tawa lucu terdengar saat Caesar keluar dari tempat acak di depan kelompok itu dan menyilangkan kaki. Pandangannya segera tertuju pada Nuh, tetapi dia menggelengkan kepalanya setelah memeriksa tingkat kultivasinya. Belum, Noah Balvan, seru Caesar. Ini masih terlalu dini. Apakah kamu datang ke sini untuk menyuruh kami kembali? Nuh bertanya. Memang, kata Caesar. Kamu akan mati jika aku membiarkanmu melanjutkan. Nasibmu tidak pernah sejelas ini. Kelahiran Pedang Iblis bab 2165 rencana. Kamu baik sekali memperingatkan kami, ejek Noah. Tetap saja, menurutku kita akan melanjutkan misi kita. Kamu gagal memahami kata-kataku, seru Caesar. Rangkaian takdir sudah ada. Kamu tidak akan bergerak maju. Mata dingin Nuh beralih ke Caesar sebelum jatuh ke jalan di depan. Dia mengambil satu langkah ke depan, tetapi dunia di sekelilingnya tiba-tiba berputar dan membawanya kembali ke posisi sebelumnya.
acara tersebut tidak menampilkan teleportasi atau perubahan aktual apapun. Langkah maju sudah tidak ada lagi. Berdasarkan kenyataan, Nuh tidak bergerak sama sekali. Jangan tersinggung, Caesar terkekeh. Semua yang saya lakukan adalah demi langit dan bumi. Anda kebetulan adalah kunci terbaik menuju keadaan sempurna mereka. Apakah kamu kenal dia? Kaisar bertanya sambil mengangkat tangan dan mengeluarkan auranya untuk mempersiapkan serangan. Nuh melirik Raja Elbas, dan Raja Elbas mengambil langkah maju. Tidak ada yang terjadi setelah tindakan tersebut, yang hanya menambah kebingungan kelompok tersebut. Aku bertanya-tanya, ejek Noah lagi, apakah kamu menggunakan kekuatanmu hanya padaku karena yang lain terlalu kuat? Mungkin aku hanya membutuhkanmu untuk rencanaku, saran Caesar. Aku meragukannya, bisik Noah sambil mencoba untuk bergerak maju, hanya untuk berakhir di tempat sebelumnya. Kita harus bergegas, kata Ratu tanpa menyembunyikan nada cemasnya. Menghancurkan seorang penggarap panggung yang solid kedengarannya tidak buruk, June tersenyum. Tidak, silakan saja, perintah Noah. Kamu hanya akan menyakitiku jika kamu mengurus masalah ini untukku. Aku tidak suka ini, komentar Kaisar. Kami tidak membutuhkannya, kata Raja Elbas. Cepatlah, langit dan bumi pasti akan menyadari kehadiran kita dalam waktu dekat. Realitas terkutuklah tampaknya memiliki keraguan yang sama dengan Kaisar, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Dia tidak percaya bahwa Nuh bekerja dengan para penggarap yang memiliki hak istimewa bahkan sedetik pun. Dia merasa cukup yakin bahwa peristiwa itu sangat bersifat pribadi, dan Noah perlu menanganinya sendiri. Aku akan meninggalkanmu, June mengumumkan sambil menyeringai ketika Curse Reality membuka susunan ruang waktu alternatif lagi, dan kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka. Dalam sekejap, hanya Nuh dan Caesar yang tersisa di area tersebut. Terowongan menembus langit meluas melewati mereka, tapi Nuh kesulitan melihat bentuknya. Ada sesuatu yang membuatnya terjebak di tempat itu dan juga menghalanginya untuk memeriksa apa yang ada di belakangnya. Aku punya teori, seru Noah akhirnya. Tentu saja, cibir Caesar. Kamu kuat, lanjut Noah. Kamu mungkin cukup kuat untuk menghentikan kami semua, tapi kamu tetap memutuskan untuk menggunakan kekuatanmu hanya padaku. Dan mengapa aku melakukan itu? Kaisar bertanya. Karena kamu ingin aku melampaui titik ini, jelas Noah. Kamu ingin aku maju, meskipun itu memaksamu menjadi penghalang yang aku butuhkan. Itulah teorinya, Caesar terkekeh. Duniamu berhubungan dengan takdir, kata Noah. Aku yakin kamu bisa menyusahkan jika kamu mau, tapi kamu tetap memutuskan untuk membiarkan yang lain bergerak maju. Kamu bahkan tidak memperingatkan langit dan bumi tentang kedatangan kita, meski aku yakin mereka sudah mengetahui invasi ini. Mungkin aku ingin melindungimu dan mempersembahkan temanmu sebagai korban sementara, kata Caesar. Aku sudah mempertimbangkannya, Noah mengakui. Namun, kemampuanku untuk mempengaruhi pertumbuhan teman-temanku adalah salah satu aspek paling menakutkan dalam keberadaanku. Nilaiku dalam rencanamu akan berkurang jika kamu membiarkan timku mati. Senyum Caesar melebar, tapi dia belum mengkonfirmasi teori Nuh. Dia punya pertanyaan lain yang dia tidak ragu untuk menyuarakannya. Itu masih samar-samar. Apa yang membuatmu begitu yakin dengan teori ini? Sederhana saja, Noah mengumumkan saat pedangnya muncul di tangannya. Aku tahu bahwa aku bisa menerobos takdirmu, dan kamu juga telah melihatnya. Itu sebabnya kamu memutuskan untuk bertindak sebagai batu loncatan. Buktikan saja, jawab Caesar sambil menunjuk jalan di belakangnya. Tembus takdirku dan hubungi teman-temanmu. Nuh tahu bahwa Raja Elbas dan yang lainnya dapat menangani misinya sendiri. Penambahannya ke dalam tim tentu saja sangat membantu, namun tugasnya tetap cukup rumit. Kehadirannya tidak bisa mengubah peluang secara drastis. Berbalik untuk pergi adalah keputusan yang bijaksana karena akan menunda rencana Caesar. Noah juga tidak pernah suka menjadi pion, jadi gagasan untuk meninggalkan misi untuk menghalangi nasib sang ahli telah terlintas di benaknya. Namun, Nuh tidak bisa mengalihkan pandangannya dari peluang bagus untuk mengumpulkan potensi. Nasib Piercing Caesar akan menambah nilai perjuangannya baru-baru ini karena akan membuktikan bahwa kekuatannya telah berkembang. Jarak dari tahap cair akan semakin menyusut selama dia melakukan apa yang diinginkan Caesar. Jangan bilang kalau kamu ragu-ragu sekarang, goda Caesar ketika dia melihat Nuh tetap diam. Saya memiliki kesempatan untuk membahas masalah ini berkali-kali dalam beberapa tahun terakhir. Desah Noah saat keseluruhan potensi di dalam kegelapan halus mengalir menuju pusat kekuasaan dan rekan-rekannya. Dan, Caesar bertanya ketika sedikit kepuasan muncul di ekspresi bahagianya. Langit dan bumi akan tumbuh lebih kuat apapun yang saya lakukan, jelas Noah. Mungkin ada celah dalam keseimbangan ini, tapi menemukannya memerlukan waktu yang tidak ingin saya sia-siakan. Malam, mendengkur, Duanlong, dan parasit menunjukkan bagian-bagian tubuh mereka seiring dengan peningkatan kekuatan mereka. Aura Safu juga melonjak saat Nuh mempersiapkan dirinya untuk mengulangi apa yang telah dia lakukan di lantai 9 labirin terkutuklah. Saya juga tahu bahwa menggunakan momen ini untuk maju akan menempatkan saya di jalan yang telah Anda ramalkan, lanjut Noah.
Semuanya akan berjalan sesuai rencanamu. Aku bisa menghindari hal itu, tapi aku tidak akan memperlambat kemajuanku karena takut. Saya telah melihat percakapan ini, Noah Balvan, ungkap Caesar. Aku sudah mendengarnya berkali-kali dalam beberapa tahun terakhir. Aku tahu apa yang akan kamu katakan. Aku juga tahu wajah yang akan kamu tunjukkan begitu kamu menyadari betapa tak terelakkannya rencanaku. Aku tidak peduli, geram Noah sambil mengayunkan pedangnya ke depan untuk melepaskan seluruh kekuatannya. Serangan rekan-rekannya juga menyatu dengan pukulan itu dan membuatnya mampu mengungkapkan semua yang telah dia kumpulkan selama hidupnya. Semburan kegelapan meninggalkan sosok Nuh dan menyusut hingga berubah menjadi tidak lebih dari sebuah pilar sempit. Serangan itu semakin mengecil dan hanya menjadi garis yang terbang ke depan. Garis tersebut mengalami transformasi ketiga. Energi yang dibawanya mulai mengembun setelah menghantam jalinan nasib Caesar. Pakar tersebut telah menempatkan Nuh di dalam dunia tak kasat mata yang tidak dapat mengalami perubahan apapun, tetapi serangan itu cukup berat untuk melanggar hukum dan menerapkan efek yang tepat. Retakan jaring laba-laba meluas ke sekeliling Nuh ketika garis hitam berubah menjadi titik belaka. Sebuah lubang telah muncul pada teknik Caesar, dan itu cukup untuk membuatnya hancur. Nasib yang digunakan untuk menahan Nuh begitu lemah sehingga satu cacat pun menghancurkannya. Ya ampun, Caesar tertawa. Kamu lebih kuat dari yang aku duga. Pembohong, kata Noah. Tetap saja, tidak apa-apa. Suatu hari, duniaku akan menjadi terlalu berat untuk nasibmu. Aku yakin itu. Saya akan kecewa jika Anda tidak dapat melakukan hal serupa, kata Caesar sambil melihat Nuh meninggalkan daerah itu untuk mencapai terowongan yang digali oleh Raja Elbas dan yang lainnya. Saya tidak berharap seseorang yang lebih lemah dari saya akan memicu terobosan berikutnya dari langit dan bumi pada akhirnya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2166 Perhitungan. Rasa lelah yang mendalam mulai memenuhi setiap sudut keberadaan Noah saat ia terbang melewati terowongan. Dia telah melepaskan seluruh kekuatannya dan seluruh potensinya untuk melepaskan diri dari nasib Caesar, namun prestasi tersebut pasti telah memicu kelemahannya. Warna putihnya menghalangi indera Nuh yang semakin memburuk. Penglihatannya menjadi tidak jelas, dan kesadarannya berjuang untuk berkembang ketika pusat kekuatannya menderita akibat pelepasan energi terakhirnya. Nuh membayar harga atas kehebatan bertarungnya yang luar biasa, dan dia biasanya tidak keberatan berakhir dalam kondisi yang mengerikan itu. Namun, misinya baru saja dimulai, jadi dia tidak ingin berhenti untuk beristirahat. Situasinya tidak terlalu buruk. Kegelapan yang sangat halus menghasilkan potensi dengan cepat ketika tepiannya yang tidak jelas membentang ke depan. Nuh telah menembus dunia salah satu ahli terkuat di tingkat yang lebih tinggi. Pencapaian itu tidak luput dari perhatian keberadaannya. Kekuatan mulai mengalir melalui pusat kekuatannya saat kegelapan halus menggunakan sebagian dari potensinya untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kelemahannya. Noah terus merasa sangat lelah, tetapi setiap langkah maju membawa energi baru yang muncul entah dari mana. Noah tidak menjalani proses penyembuhan apapun. Keberadaannya tetap lelah meski kekuatan memenuhi jalinannya. Segera, dia merasa lelah dan penuh energi pada saat yang sama, yang melahirkan kondisi menjengkelkan yang tidak memungkinkan dia untuk mengekspresikan seluruh kekuatannya. Meskipun demikian, Nuh mendorong dirinya maju. Dia tidak peduli jika retakan muncul di kulitnya dan materi gelap memenuhi luka itu. Dia ingin menambahkan kekuatannya pada misi itu karena dia tahu terobosannya sudah dekat. Raja Elbas dan yang lainnya jelas terbang lebih cepat dari Nuh. Yang terakhir tidak dapat menemukan rekannya di sepanjang jalan, tetapi dia memperhatikan jejak pertempuran atau teknik yang familiar. Percikan oranye, cahaya keemasan, arus energi biru, tumbuhan biru, dan area dengan susunan ruang waktu yang tidak stabil mulai memenuhi jalur Nuh di beberapa titik. Jelas bahwa rekan-rekannya harus mengeluarkan teknik mereka, tetapi Nuh tidak dapat menemukan sisa-sisa musuh mereka. Mendapatkan gambaran tentang jenis musuh yang dikirimkan langit dan bumi adalah hal yang mustahil di lingkungan seperti itu. Energi para penguasa ada di mana-mana karena warna putih mereka membawanya, dan sisa-sisa berharga dari avatar makhluk serupa telah kembali ke dalam langit. Noah tidak merasa takut dengan kurangnya petunjuk. Dia penasaran dengan kemajuan langit dan bumi, namun dia tahu bahwa pada akhirnya dia akan mencapai apa yang telah mereka ciptakan selama tahun-tahun itu. Kegelapan yang halus terus meluas bahkan saat Nuh melintasi lingkungan yang dikenalnya. Terowongan itu tidak sepenuhnya lurus, dan area luas yang menampilkan gedung-gedung tinggi muncul dari waktu ke waktu. Kota-kota itu masih ada, tetapi kosong, dan keadaannya yang utuh menegaskan bahwa rekan-rekannya tidak menemui hambatan apapun di sana. Noah juga menemukan area oval kosong yang menyerupai tempat dia mencuri prisma di masa lalu. Lokasi-lokasi tersebut sekarang tidak memiliki fitur luar biasa. Mereka tampak ditinggalkan, yang terasa aneh karena tidak sesuai dengan kejelasan yang baru ditemukan dari langit dan bumi. Sederhananya, langit dan bumi sekarang memiliki kendali lebih besar atas kekuatan dan dunia mereka. Ruang yang tidak terpakai hanya membuang-buang energi, sehingga secara teoritis para penguasa harus memperbaiki masalah tersebut.
Masalahnya bahkan bukan di luar kekuatan langit dan bumi. Masalah ini berdampak pada dunia mereka, sehingga biasanya menjadi prioritas untuk menyederhanakannya sebaik mungkin. Namun, penguasa tidak melakukan apapun untuk menghilangkan ruang kosong tersebut. Mereka bahkan tidak memasang jebakan atau susunan serupa yang digunakan untuk menghalangi penyerbu. Langit dan bumi telah memutuskan untuk membiarkan sebagian dari kekuatan mereka terbuang percuma. Apakah mereka melakukan ini dengan sengaja? Noah bertanya-tanya saat dia melakukan inspeksi cepat setiap kali dia menemukan area kosong. Masuk akal jika langit dan bumi membuang sebagian energi itu. Limbah itu bahkan lebih kecil risikonya dibandingkan pendekatan mereka sebelumnya karena tidak akan melahirkan monster lain. Namun, hal itu berjalan lambat, dan Nuh percaya bahwa pasti ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang bekerja. Tentu saja, Nuh tidak dalam kondisi untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Dia bisa memaksakan dirinya untuk fokus pada area tersebut, tapi itu hanya akan memperlambatnya lebih jauh lagi. Dia tidak akan pernah bisa menyusul teman-temannya jika dia memutuskan untuk menambahkan tugas ke misinya. Nuh dengan mudah menemukan jalan yang diambil teman-temannya setiap kali lingkungan berubah. Terowongan itu tidak mungkin untuk dilewatkan, dan energinya juga meninggalkan jejak yang diikuti Nuh tanpa usaha apapun. Minimnya respon dari orang berkulit putih di sekitar Noah membuatnya curiga, namun ia tidak bisa menemukan jawaban dalam kondisinya saat ini. Dia membatasi dirinya untuk mengejar teman-temannya, dan mereka akhirnya muncul di kejauhan. Adegan yang terungkap dalam penglihatan Nuh sungguh menakjubkan sekaligus mengejutkan. Raja Elbas, Ratu, Kaisar, realitas terkutuklah, June, si bodoh, dan Plio berdiri di antara warna putih, dikelilingi oleh ratusan avatar raksasa dan pembudidaya istimewa. Setiap avatar berada di tingkat atas, sedangkan tingkat kultivator yang memiliki hak istimewa bervariasi antara tahap cair dan padat. Tak perlu dikatakan lagi, unjuk kekuatan itu tidak hanya terjadi secara besar-besaran. Bahkan sangat menakutkan. Raja Elbas dan rekan-rekan panggungnya yang kuat umumnya memiliki kekuatan untuk menghadapi ancaman itu. Mereka tidak harus menang, bahkan melarikan diri untuk mencari jalan lain menuju tujuan mereka akan berhasil dalam situasi itu. Namun, kelompok tersebut tampak lelah. Dunia mereka tidak mencapai lebar biasanya, dan hal yang sama berlaku untuk beban yang mereka berikan pada bidang yang lebih tinggi. Langit dan bumi telah melemahkan para penjajah sebelum mengerahkan kekuatan utama mereka. Itu adalah rencana yang sederhana namun efektif, dan teman-teman Nuh tampak tidak terpojok. Dia akhirnya tiba, komentar Raja Elbas saat aura Nuh mencapai kelompok itu. Apakah kamu menungguku untuk menyelamatkanmu? Nuh mengejek. Kamu berharap? Raja Elbas terkekeh sambil mengangkat tangannya untuk melepaskan gelombang cahaya keemasan. Aku sudah menyiapkan tindakan balasan, tapi kamu tidak akan pernah bisa mengejar kami jika aku mengaktifkannya sebelum kedatanganmu. Cahaya keemasan itu menjelma menjadi arus yang menimpa setiap anggota kelompok Nuh. Bahkan dia melihat kekuatan itu berkumpul di tubuhnya sebelum menyelimuti sosoknya. Dia jelas bisa menentang kejadian tersebut, tapi Raja Elbas jelas mempunyai pemikiran tertentu, jadi dia membiarkan kejadian itu terungkap. Sebuah teleportasi diaktifkan setelah cahaya keemasan menyentuh setiap ahli dalam kelompok Nuh. Para avatar meluncurkan aliran petir untuk menghentikan proses tersebut, tetapi sebuah penghalang muncul di depan serangan mereka dan mengirim sebagian besar dari mereka ke sumbernya. Langit dan bumi gila menggunakan energinya untuk melawanku, desah Raja Elbas. Saya mulai percaya bahwa mereka ingin kita menimbulkan masalah. Teleportasi berakhir ketika Raja Elbas selesai berbicara, dan pemandangan dalam pandangan kelompok berubah. Area tersebut tetap dipenuhi oleh cahaya putih yang menyilaukan, namun serangkaian prisma mulai terlihat di kejauhan. Prisma tersebut tidak memiliki bentuk seperti yang diingat Nuh. Ada 9 di antaranya, dan mereka berputar untuk menciptakan struktur bola yang meninggalkan jejak menyilaukan yang mampu tetap terlihat di antara putihnya. Kenapa kamu tidak mengaktifkan teknik itu lebih awal jika kamu tahu di mana tujuan kita? Ratu mengeluh. Saya tidak tahu harus pergi kemana sebelum memasuki langit, jelas Raja Elbas. Meskipun aku menghitung berbagai skenario dan menebak di mana langit dan bumi akan menempatkan salah satu inti ini. Aku mengaktifkan teleportasi setelahnya. Apa sekarang? Kaisar bertanya. Sekarang, seru Raja Elbas sambil mengeluarkan senjata hitam yang terdapat di dalam penghalang emas, kami melancarkan kekacauan. Kelahiran Pedang Iblis bab 2167 waktu. Senjata itu mengeluarkan suara melengking ketika merasakan targetnya. Pemandangan 9 prisma membuat kainnya bergetar karena marah dan meregang ke arah penghalang. Suara dentuman bercampur dengan pekikan saat beberapa sulur terentang dari senjatanya dan menghantam penghalang emas yang memisahkannya dari prisma. Makhluk itu tetap tidak dapat merusak batasan tersebut, tetapi ia melakukan yang terbaik untuk mendorongnya maju. Upayanya sia-sia, tetapi Raja Elbas tersenyum puas saat melihat reaksi tersebut. Senjata itu berfungsi sesuai rencana. Dia hanya perlu melepaskannya ke dalam struktur bola yang dibuat prisma untuk memulai fase terakhir misi.
Teleportasi yang tiba-tiba itu mengejutkan langit dan bumi, tetapi kelompok itu tetap berada di dalam dunia mereka. Teleportasi peleton besar yang telah dilepaskan para penguasa di area sebelumnya hanya membutuhkan waktu sekejap, tapi itu akan memberi Raja Elbas cukup waktu untuk melepaskan senjatanya. Cahaya di sekitar kelompok itu semakin kuat saat langit dan bumi menilai bahayanya. Mereka tidak bisa merasakan sifat lengkap dari senjata tersebut karena penghalang emas dan ruang terpelintir dari realitas terkutuklah. Tapi mereka mengerti bahwa mereka harus menanggapi ancaman itu dengan serius. Area kosong yang berisi prisma cukup luas. Tepian langit berdiri jauh dari kelompok itu, tapi seluruh bongkahan strukturnya menghilang saat penguasa memicu aktivitas aneh. Teleportasinya terlalu lambat, tapi langit dan bumi punya cara untuk mempercepatnya. Mereka mengorbankan bongkahan tepi langit untuk mengirimkan sebagian struktur mereka ke depan prisma dan menciptakan bentuk humanoid yang sangat diketahui oleh kelompok tersebut. Sebuah avatar terbentuk dalam sekejap. Potongan-potongan yang dikirimkan langit di depan prisma dan warna putih di area tersebut memadat untuk melahirkan bentuk humanoid raksasa yang dapat dikendalikan oleh langit dan bumi untuk mengekspresikan sebagian besar kekuatannya. Avatar tersebut jauh dari sempurna, dan bahkan menampilkan banyak titik transparan yang menunjukkan kekurangan energi. Namun, aura yang dipancarkannya cukup padat untuk membuat Raja Elbas dan yang lainnya membeku sesaat dan kehilangan sebagian keuntungan yang didapat melalui teleportasi tiba-tiba. Auranya tidak cukup untuk membuat kelompok itu terhuyung terlalu lama. Raja Elbas adalah orang pertama yang keluar dari keadaan beku itu, dan dia mengikuti kebangkitan itu dengan meluncurkan garis emas yang tak terhitung jumlahnya ke depan. Tindakannya memaksa rekan-rekannya untuk melewati kondisi lemah mereka untuk melancarkan serangan. Hanya Kaisar dan Ratu yang menahan diri saat realitas terkutuklah, Pelio, June, dan orang bodoh mengirimkan teknik menuju target yang sama yang diprioritaskan oleh Raja Elbas. Garis-garis emas, rentetan petir oranye, serangkaian distorsi dalam susunan ruang waktu, dan kebodohan berkumpul menuju salah satu titik transparan di tubuh avatar. Serangannya mendarat lebih dulu, dan ledakannya tiba-tiba menghilang untuk membuka jalan bagi babi bersayap. Dampaknya sangat keras hingga avatar raksasa itu membungkuk ke belakang. Namun, perubahan terbesar terjadi pada strukturnya. Retakan dalam terbuka di titik transparan dan membentang ke seluruh tubuh putih. Retakan itu semakin dalam hingga si bodoh berhasil menggali lubang pada avatarnya dan keluar dari sisi yang lain. Momentum babi bersayap itu terlalu kuat sehingga ia terus terbang hingga menghantam struktur bola yang diciptakan oleh prisma. Serangan itu tidak mempengaruhi strukturnya sama sekali. Semburan cahaya putih memenuhi area tersebut ketika kebodohan menyentuh tepi bola. Penglihatan setiap orang menjadi tidak dapat diandalkan karena cahaya yang menyilaukan, namun pemandangan aneh muncul di mata mereka ketika mereka berhasil mendapatkan kembali kejelasan. Si kebodohan melesat melewati avatarnya untuk melintasi grup dan terbang lebih jauh ke belakang. Asap mengepul dari keseluruhan tubuhnya akibat banyaknya luka bakar di kulitnya. Kontak dengan struktur bola saja telah mengubah tubuhnya menjadi hangus, dan jelas bahwa ia tidak bisa berhenti sendiri untuk saat ini. Noah masih berada di belakang kelompok itu, jadi dia berlari menuju Fuleri untuk menangkapnya di udara. Babi itu kesakitan, tapi matanya menunjukkan tekad untuk melawan. Namun, kerusakan yang diderita akibat benturan tersebut membuatnya tidak dapat bergerak untuk sementara waktu. Nuh memperluas dunia gelap untuk menyelimuti kebodohan dan meningkatkan khasiat penyembuhannya. Tidak butuh waktu lama sebelum ia bisa bergerak lagi, tapi Nuh tidak tahu apakah itu cukup karena langit dan bumi sudah membeli sendiri lagi. Raja Elbas mengulurkan tangannya ke depan untuk merencanakan lintasan senjatanya. Lubang pada avatarnya masih ada, jadi dia bisa mengirimkan serangan langsung ke 9 prisma. Meskipun demikian, langit dan bumi bertindak sebelum Raja Elbas menyelesaikan persiapannya. Pecahan yang tersebar di area tersebut berkumpul di depan avatar dan menciptakan pusaran yang mengamuk yang dapat menghalangi serangan apapun. Raja Elbas merasa terpaksa menarik lengannya dan mengumpat, namun Ratu dan Kaisar akhirnya melangkah maju. Ratu muncul di tengah pusaran sebelum membuka auranya, dan Kaisar mengarahkan tangannya ke arahnya sebelum melepaskan gelombang besar energi biru. Serangannya sungguh luar biasa. Setiap pukulan Kaisar sepertinya mampu membawa kekuatan yang cukup untuk mengguncang keseluruhan alam yang lebih tinggi. Namun, situasi saat ini membuat anggota kelompok lainnya khawatir dan terkejut karena Queen berada di lintasan gelombang energi biru. Pukulan itu memenuhi seluruh area dengan cahaya biru, namun pancaran langit dan bumi akhirnya menggali lubang dalam serangan itu. Lingkungan biru dengan cepat kembali menjadi putih dan menunjukkan kondisinya saat ini. Pusaran dan Ratu tetap tidak tersentuh. Tapi hal yang sama tidak berlaku pada avatar di belakang mereka. Energi biru telah mendorongnya dan memaksa tubuhnya membungkuk ke belakang. Namun, retakan tersebut mengalami perubahan terbesar. Avatar tersebut sudah memiliki beberapa titik tidak stabil dan sebuah lubang, jadi serangan Kaisar telah menghancurkan seluruh bagian tubuhnya, meninggalkannya dalam keadaan cacat.
Sebagian besar bahu kanan dan kepalanya telah menghilang dan menciptakan jalur yang jelas menuju Prisma. Raja Elbas tidak membutuhkan sinyal. Dia mengirim senjatanya ke depan sebelum mengikutinya. Misi tersebut mengharuskan parasit hitam menyentuh Prisma, jadi dia akan menggunakan tubuhnya untuk melindunginya jika perlu. Lebih banyak sosok muncul di samping Raja Elbas. June dan Queen meninggalkan posisi mereka untuk memihak sang ahli dan melindungi senjatanya sebaik mungkin, tetapi langit dan bumi telah berhasil mengulur waktu yang cukup. Warna putih di area tersebut bergejolak dan berubah menjadi beberapa sosok humanoid. Avatar dan penggarap istimewa muncul di antara senjata dan prisma untuk menciptakan dinding ahli yang siap menghentikan serangan itu. Raja Elbas, Ratu, dan June mempersiapkan diri untuk bentrokan yang akan segera terjadi. Namun, cukup jelas bahwa upaya mereka tidak dapat membuka jalan bagi senjata tersebut. Lagi pula, lawan mereka menghitung ada puluhan ahli dengan kecakapan bertarung di panggung solid. Pelio dan Curse Reality juga tidak bisa berbuat banyak. Menghapus atau mengisolasi sebagian dari ancaman tersebut tidak akan mengubah situasi. Terlalu banyak lawan. Kemudian, aura yang menindas memenuhi seluruh pemandangan dan memaksa cahaya putih berubah menjadi gelap. Seluruh area meredup, dan semua orang segera merasakan sumber kejadian itu. Nuh telah mengangkat pedangnya, tetapi kekuatan yang keluar dari dirinya telah berubah. Bobotnya bisa mendorong kembali pancaran langit dan bumi. Kelahiran Pedang Iblis bab 2168 terobosan. Terbenam dalam putihnya langit dan bumi adalah hal biasa bagi mereka yang berada di alam yang lebih tinggi. Itu bahkan lebih benar lagi selama misi di langit. Cahaya penguasa dapat meluas hampir kemana-mana, dan ahli yang kuat hanya dapat menekannya kembali untuk sementara waktu. Namun, pengaruh Nuh tidak berhenti sampai di situ saja. Auranya yang berat mendorong warna putih itu kembali sebelum menginfeksinya dengan garis-garis hitam yang meluas ke segala arah. Garis-garis itu menyerupai kehancuran infektif yang biasanya dilancarkan Nuh saat berada di depan lawan yang tidak bisa ia kalahkan dalam beberapa pukulan. Namun, struktur tersebut kini membawa sesuatu yang jauh lebih dalam. Mereka mengungkapkan seluruh dunia Nuh, yang membuat mereka mencapai alam baru yang penuh beban dan kekuasaan. Garis-garis itu melebar dan membesar, berubah menjadi sarang laba-laba yang dengan cepat menyatukan ujung-ujungnya. Mereka segera berubah menjadi bintik-bintik luas menyerupai danau hitam yang terbenam dalam cahaya putih paling murni, dan pengaruhnya memaksa seluruh area menjadi gelap. Raja Elbas dan yang lainnya tetap tercengang sebelum kejadian mendadak itu, dan pasukan langit dan bumi pun menjadi mangsa perasaan yang sama. Semua orang di area itu menoleh ke arah Nuh, dan ekspresi mereka berubah secara tak terelakkan untuk mengungkapkan kondisi mental mereka. Bahkan Avatar pun mengembangkan mulut dan fitur lain yang membantu mengekspresikan perasaan mereka terhadap infeksi kulit hitam. Tetap saja, mereka tidak mengungkapkan kekecewaan atau keheranan apapun. Mereka hanya punya kebencian dan kemarahan untuk ditunjukkan kepada dunia. Peristiwa tersebut cukup menarik karena aura Noah menjadi alasan di balik fitur wajah baru mereka. Aura hitam infektifnya telah memaksa avatarnya untuk sedikit meningkat, namun inti mereka sebagai boneka langit dan bumi membuat mereka membenci kekuatan baru itu. Sebaliknya, para ahli di bidang tersebut mengalami berbagai emosi, namun mereka semua sama-sama takjub. Kekuatan yang Nuh keluarkan ke dunia tidak masuk akal. Bahkan para penggarap panggung yang solid akan berjuang untuk menimbulkan reaksi tersebut di langit. Sementara itu, Noah hampir tidak memperhatikan sekelilingnya. Matanya terbuka, tetapi tidak melihat lingkungan yang semakin gelap. Seluruh perhatiannya tertuju pada pusat kekuasaan dan dunianya. Kegelapan yang halus telah meresahkan sejak Nuh menembus lantai 9 labirin terkutuklah. Keadaan itu semakin meningkat setelah persidangan Caesar. Dunia Nuh terus berkembang selama penerbangan melintasi angkasa, yang pasti mengarah pada titik puncaknya. Sisi halus dunia Nuh meluas seiring potensi baru memenuhi bagian dalamnya. Dia memperhatikan bagaimana energi intinya telah berubah sekarang, tetapi transformasi tersebut belum selesai. Potensi baru tersebut menciptakan gelombang yang mengalir menuju pusat-pusat kekuasaan. Segala sesuatu tentang Nuh meningkat dan mengirimkan energi itu kembali ke kegelapan halus. Pertukaran potensi terjadi berkali-kali dalam siklus yang membawa kekuatan baru setiap kali siklus berakhir. Kegelapan yang sangat halus memberi pusat kekuatan energi untuk berkembang. Sementara itu, mereka menetapkan standar baru setelah setiap langkah maju. Pertukaran tersebut menyebabkan peningkatan kekuatan yang tajam, yang diterjemahkan ke dalam beban baru yang diungkapkan Nuh. Dia merasa mampu merentangkan jari-jarinya ke area yang lebih dalam dari struktur ruang waktu, dan beberapa di antaranya sepertinya berada di luar kendali langit dan bumi. Aku hampir bisa menyentuh alam semesta, pikir Noah saat pedangnya mulai bergetar. Guncangan tersebut menimbulkan gelombang kejut yang mempercepat perluasan infeksi kulit hitam. Danau gelap berubah menjadi lautan yang membentang melewati medan perang dan mencapai area di belakang 9 prisma. Perluasan laut hitam hanyalah pengaruh paling kecil dari aura baru Nuh. Perubahan terbesar terjadi pada pengaruh langit dan bumi serta pasukannya.
Cahaya putih redup berhenti memberikan tekanan pada Raja Elbas dan yang lainnya. Kekuatan langit dan bumi juga berkurang dan gagal menghalangi para ahli dalam perjalanan mereka menuju Prisma. Para avatar mengalami ledakan spontan karena kekuatan konflik yang memenuhi tubuh mereka. Aura Nuh telah memaksa mereka untuk berkembang, namun pengaruhnya tidak sejalan dengan kekuatan langit dan bumi, yang menyebabkan pertikaian internal. Setiap avatar, bahkan mereka yang berada di tingkat atas, melihat seluruh anggota tubuh atau sebagian besar tubuh mereka terhempas karena konflik energi di dalam struktur mereka. Langit dan bumi tidak bisa membiarkan gangguan itu, yang hanya akan melemahkan pasukan mereka. Tentu saja, para penggarap yang memiliki hak istimewa dapat menangkis energi Nuh, tetapi itu tidak menghentikan mereka untuk tetap linglung. Mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka sebenarnya sudah cukup lama menunggu acara itu. Nuh sedang menginjak panggung cair. Namun, terobosan ini melampaui apa yang diprediksi oleh para petani yang memiliki hak istimewa. Bahkan bantuan langit dan bumi tidak memungkinkan mereka menghasilkan prediksi yang benar. Noah mengeluarkan terlalu banyak kekuatan untuk seorang ahli dalam tahap cair, dan auranya semakin berat. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa seluruh medan perang telah terhenti saat Nuh mengalami terobosan. Efek yang disebarkan aura barunya ke lingkungan memang menawan, tapi itu bukanlah aspek yang paling menarik dari peristiwa tersebut. Aura, pengaruh, dan bobot Nuh menegaskan apa yang telah diharapkan oleh para penggarap istimewa dan sekutunya sejak lama. Semua orang ingin menyaksikan kelahiran ahli panggung cair terkuat di dunia. Pertukaran potensi akhirnya berakhir, dan kekuatan Nuh menjadi stabil dan meroket pada saat berikutnya. Dia segera menggunakan energi barunya, yang mendorong keberadaannya menuju alam superior yang bahkan para penggarap istimewa di tahap padat merasa terpaksa untuk menganggapnya serius. Nuh tidak peduli dengan tentara. Dia bahkan tidak repot-repot memeriksa keadaan avatar cacat yang membawa sebagian kekuatan langit dan bumi yang sebenarnya. Dia mempunyai satu tujuan dalam pikirannya, dan dia tidak ragu-ragu untuk mengejarnya. Pedang terkutuklah dan pedang iblis perlahan turun hingga ujungnya mengarah ke struktur bola yang diciptakan oleh 9 prisma. Avatar, penggarap istimewa, dan sekutu menempati jalan itu, tetapi Nuh membatasi dirinya untuk menggeram satu kata sebelum melepaskan kekuatannya. Bergerak. Serangan yang keluar dari pedang Noah tidak bersuara. Bentuknya seperti garis hitam tipis yang menghilang di antara laut hitam. Hilangnya kekuatan tersebut tidak menghalangi para ahli lain di area tersebut untuk merasakan kekuatannya. Raja Elbas, June, Ratu, dan para penggarap istimewa secara naluriah mundur untuk keluar dari lintasan serangan. Mereka tahu bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi, jadi mereka mengeluarkan teknik pertahanan untuk mempersiapkan acara tersebut. Avatar-avatar tersebut terlalu rusak untuk bergerak tepat waktu untuk menghindari serangan itu. Garis itu terus terbang melintasi laut hitam dan melintasi raksasa yang cacat itu tetapi berhenti tepat sebelum mencapai 9 prisma. Serangan itu sepertinya berakhir di sana, tapi semuanya meledak setelah beberapa detik berlalu. Kedatangan garis hitam memicu sesuatu di dalam laut gelap dan energi yang mempengaruhi avatar untuk menghasilkan serangkaian ledakan. Setiap ledakan membawa puncak kehancuran Nuh, termasuk kekuatan yang bisa dilancarkan oleh rekan-rekannya. Serangan tunggal itu telah menggunakan seluruh kekuatannya tanpa memerlukan persiapan apapun, dan dunia pasti menderita. Setelah ledakan menyatu sehingga menciptakan lingkungan kacau, warna putih menjadi tidak terlihat. Gelombang kehancuran murni mengalir di antara kehampaan yang menggantikan medan perang. Angin kencang bertiup dan menyingkirkan setiap jejak kekuatan langit dan bumi. Jalur antara Nuh dan 9 prisma adalah satu-satunya tempat yang tidak memiliki kekuatan penghancur. Tidak ada apapun di area itu, dan struktur alam semesta juga tampak sedikit tidak stabil. Namun, itu adalah bagian yang tidak ragu-ragu dieksploitasi oleh Raja Elbas. Sosok Raja Elbas melepaskan cahaya keemasan yang kuat yang memungkinkan dia untuk menembus gelombang destruktif dan melepaskan senjata di lorong kosong. Yang terakhir mulai terbang sendiri pada saat itu, dan tidak ada yang berhasil menghentikannya mencapai 9 prisma. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2169 Keseimbangan. Medan perang menjadi sunyi lagi ketika senjatanya menyentuh prisma, dan perhatian semua orang tertuju pada struktur bola. Bahkan langit dan bumi pun ingin tahu apa yang akan terjadi setelah peristiwa itu. Senjata itu meninggalkan bentuknya yang tunggal dan berubah menjadi banyak sulur yang membentang ke arah prisma. Parasit hitam memasuki struktur tersebut tanpa menemui hambatan apapun. Tampaknya dibuat menyatu dengan ciptaan langit dan bumi. Area itu sudah gelap karena terobosan dan serangan Nuh, tapi perpaduan antara senjata dan prisma meningkatkan fitur itu. Semuanya menjadi hitam ketika salah satu sumber cahaya putih terakhir meredup hingga berubah menjadi bola gelap. Prisma berhenti berputar, namun cahaya bola yang semakin gelap tetap berada di tempatnya. Transformasi terjadi ketika struktur-struktur tersebut meninggalkan sifat lamanya untuk mendapatkan sifat baru. Raja Elbas tersenyum saat dia memeriksa transformasinya.
Segalanya berjalan sesuai harapannya, dan dia tidak sabar menunggu fase selanjutnya dari rencananya dimulai. Ketika struktur bola menjadi gelap gulita, prisma perlahan mulai bergerak lagi. Mereka mulai berputar ke arah yang berlawanan, dan gerakannya menghasilkan energi untuk ciptaannya. Bola gelap mulai memancarkan cahaya hitam yang semakin kuat seiring dengan semakin cepatnya rotasi prisma. Percikan hitam juga terbang di antara 9 benda saat gerakannya mencapai titik kritis. Suara berderak terdengar di area tersebut saat bola hitam meluas. Energi baru yang dihasilkan oleh prisma memungkinkan struktur tersebut meregang melewati batas alaminya tanpa kehilangan bentuk awalnya. Namun demikian, seiring dengan bertambahnya energi, struktur tersebut meledak menjadi 9 pilar hitam yang terbang melintasi area yang digelapkan oleh kekuatan Nuh dan membentang menuju putihnya di kejauhan. Seluruh transformasi hanya berlangsung sesaat, namun semua ahli di tempat kejadian telah mampu memeriksa berbagai perubahan secara menyeluruh. Pengetahuan yang diperoleh dari penelitian itu memungkinkan mereka untuk memprediksi apa yang akan terjadi, dan pihak langit dan bumi jelas tidak senang dengan hal itu. Beberapa penggarap istimewa berteleportasi di depan pilar dalam upaya putus asa untuk menghentikan penerbangan mereka, tetapi upaya mereka sia-sia. Cahaya hitam melintasi mereka tanpa mempengaruhi tubuh atau dunia mereka. Pilar-pilar tersebut juga mengabaikan teknik-teknik yang mencoba menghentikan penerbangan mereka. Mereka mendesak ke depan sampai mendarat di lapisan putih di kejauhan dan menginfeksi mereka dengan cahaya gelap. Serangkaian retakan segera muncul di langit di kejauhan. Cahaya hitam adalah musuh alami ciptaan langit dan bumi, dan Raja Elbas bahkan telah meningkatkan kekuatannya ketika lapisan putih terlibat. Infeksi tersebut membuat langit tidak stabil dan membuat bongkahan besar terlepas dari struktur utama. Sementara itu, cahaya hitam meluas dengan cepat. Lingkungan yang putih bersih segera melihat sungai-sungai gelap menyerbu kainnya. Sungai-sungai mengalir deras di langit, dan kehancurannya tidak pernah berhenti. Namun, hasil tersebut bukanlah tujuan utama mereka. Tujuan mereka adalah untuk memperluas hingga menginfeksi seluruh dunia langit dan bumi. Para penggarap yang memiliki hak istimewa tidak tahu harus berbuat apa. Mereka ingin mencegah bencana itu dan menghentikan aliran sungai, namun kekuatan mereka tidak dapat menyentuhnya. Para ahli memerlukan waktu untuk menemukan cara mengatasi kejadian tersebut, namun mereka sudah terlambat. Langit dan bumi tidak membantu dengan tetap diam dan diam. Para penguasa pada umumnya harus mengeluarkan perintah dalam situasi tragis itu, namun mereka tampak sama tersesatnya dengan bawahan mereka. Kemudian, segumpal cahaya putih muncul di samping avatar raksasa yang cacat itu dan memadat hingga berbentuk caesar. Sang ahli sepertinya tidak memiliki niat untuk ikut berperang karena perhatiannya tetap tertuju pada aliran sungai, namun kelompok Nuh tidak menganggap enteng kedatangannya. Caesar menyeringai lucu ketika dia melihat Nuh dan teman-temannya sibuk dengan kedatangannya. Gerakan yang tiba-tiba mungkin memicu serangkaian serangan di pihak mereka, tapi dia bergerak perlahan dan hati-hati sambil melambaikan tangannya untuk menunjuk ke sungai hitam. Ini perlu, bisik Caesar, dan kata-katanya bergema di medan perang yang sunyi. Nuh membuka mulutnya untuk mengajukan pertanyaan, tetapi dia menahannya ketika dia mengerti bahwa Caesar tidak berbicara kepadanya. Pakar tersebut telah berbicara kepada orang lain yang tidak membuatnya menunggu terlalu lama. Kehadiran langit dan bumi semakin intensif ketika cahaya putih mulai bersinar dari avatar yang cacat itu. Raksasa itu tidak menyembuhkan lukanya, tapi kekuatan di dalam strukturnya semakin dalam. Noah dan yang lainnya secara naluriah mundur selangkah. Mereka dapat langsung memahami apa yang sedang terjadi. Langit dan bumi telah memutuskan untuk mencurahkan lebih banyak waktu untuk mendengarkan Caesar. Untaian takdir tidak pernah sekencang ini, Caesar akhirnya melanjutkan. Acara ini akan mendorong Anda lebih dekat menuju tujuan Anda. Suara gemuruh samar keluar dari avatar yang cacat itu, dan Caesar menggelengkan kepalanya saat dia berlutut di tempat. Dia meletakkan tangannya ke depan untuk bersujud sebelum beberapa kata keluar dari mulutnya. Saya tidak layak mendapat pujian seperti itu. Saya hanyalah alat yang bekerja untuk tujuan yang lebih tinggi. Kehadiran langit dan bumi terfokus pada kaisar yang terus meningkat. Tampaknya para penguasa ingin menghancurkan sang ahli dengan aura mereka, tetapi mereka menarik kembali pengaruhnya ketika situasinya akan menjadi berbahaya. Apakah mereka menyetujui perilakunya? Noah bertanya-tanya sebelum mengalihkan perhatiannya pada infeksi itu. Sungai-sungai telah melampaui jangkauan penglihatan dan gelombang mental setiap orang. Hanya langit dan bumi yang tahu betapa buruknya kondisi langit, namun mereka seolah tak peduli. Bahkan batu-batu besar dan pecahan yang berjatuhan di kejauhan tidak cukup untuk memaksa tangan mereka. Raja Elbas tidak berbicara meskipun dia memiliki penjelasan atas perilaku aneh langit dan bumi. Dia tahu mengapa para penguasa tidak bergerak. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan infeksi tersebut. Langit terus runtuh. Pemandangan itu menyerupai mimpi yang menjadi dasar ambisi Nuh, dan pemandangan itu tak terhindarkan membangkitkan kegembiraan dalam pikirannya. Namun, dia merasa sedikit kecewa karena dialah yang ingin menyebabkan kehancuran tersebut.
Situasi di luar angkasa jauh berbeda. Lapisan putihnya agak mempertahankan keadaan aslinya meskipun banyak bongkahan berjatuhan dari struktur utama. Namun, langit lemah yang memenuhi bidang yang lebih tinggi tidak cukup kuat untuk bertahan dari infeksi tersebut. Sungai hitam mengubah langit yang lemah menjadi hujan pecahan begitu menyentuhnya. Mereka berkembang tanpa henti di dalam bidang yang lebih tinggi dan menghilangkan setiap jejak lapisan putih, perlahan-lahan membersihkan area tersebut dari kehadiran langit dan bumi yang menindas. Noah dan yang lainnya tidak dapat melihat kejadian tersebut, tetapi mereka tahu bahwa misi mereka berhasil. Mereka dapat merasakan pengaruh langit dan bumi yang goyah ketika infeksi tersebut merusak dunia mereka. Senjata tersebut telah memberikan pukulan telak kepada para penguasa, namun permasalahannya masih jauh dari selesai. Kerusakannya terlalu parah. Langit yang lemah hancur berubah menjadi awan pecahan putih yang melayang, sementara lapisan putih utama semakin menipis. Langit dan bumi telah kehilangan cadangan kekuatan dan cengkeramannya yang sangat besar di bidang yang lebih tinggi, tapi hal itu memiringkan keseimbangan keadilan sepenuhnya pada mereka. Kebaikan. Kelahiran pedang iblis bab 2170 transformasi. Pada awalnya, perubahannya tidak kentara, namun kelompok Nuh merasakannya sebagai peristiwa yang inovatif. Mereka merasakan cengkeraman mereka terhadap dunia melemah seiring dengan meningkatnya kekuatan langit dan bumi. Semua orang segera merasakan perubahannya, atau, lebih tepatnya, peristiwa itu menjadi mustahil untuk dilewatkan. Putihnya langit semakin pekat seiring dengan menyusutnya dan mengembunnya seluruh struktur. Sesuatu yang besar sedang terjadi di dunia, namun itu hanyalah transformasi yang dangkal. Perubahan terbesar melibatkan tekanan yang dipancarkan secara alami oleh langit. Cahaya putih menjadi terang dan memperoleh sifat bilah tajam yang mencoba menembus setiap lautan kesadaran dalam jangkauannya. Bahkan binatang ajaib yang baru saja mulai bersukacita atas jatuhnya langit yang lemah harus melarikan diri untuk bersembunyi dari cahaya yang masuk. Tubuh kuat mereka tidak cukup untuk melindungi mereka dari pancaran cahaya berbahaya. Pesawat yang lebih tinggi sekarang tidak memiliki tempat persembunyian. Hanya awan pecahan putih dan beberapa bangunan yang menempati bagian dalamnya, tetapi langit dan bumi tidak mempedulikannya. Mereka bahkan tidak repot-repot menggunakan cahaya baru mereka untuk membunuh berbagai kekuatan. Cahaya putih berhenti mendekat dan mulai mundur ke dalam langit yang menyusut. Lapisan putih semakin memadat dan menghilangkan setiap retakan atau lubang yang muncul pada strukturnya sambil mendorong sungai hitam. Nuh dan yang lainnya juga menjadi korban gaya dorong tersebut. Mereka mendapati diri mereka terjebak dalam gelombang tak kasat mata yang mengusir mereka dari medan perang hitam dan mengembalikan mereka ke dalam terowongan. Langit dan bumi tidak ingin ada penjajah di dalam langit selama transformasi itu, namun kekuatan pendorong mereka tidak bertujuan untuk menyakiti mereka. Noah dan yang lainnya bisa saja mencoba menentang acara tersebut, tapi mereka segera memutuskan untuk menyetujuinya. Misinya telah selesai, dan bahkan berhasil. Meninggalkan langit sudah menjadi prioritas, apalagi langit dan bumi sedang mengalami transformasi besar-besaran. Noah dan yang lainnya tidak berniat terjebak dalam transformasi, jadi mereka menerapkan teknik gerakan mereka untuk mengikuti gaya dorong. Mereka tidak butuh waktu lama untuk meninggalkan langit, namun mereka tidak pernah sempat merasa lega. Adegan yang terbentang dalam pandangan kelompok segera setelah mereka meninggalkan langit mengendalikan emosi mereka. Pemandangan dari bidang yang lebih tinggi dan jernih memang menenangkan dan membuat mereka bernostalgia, namun perubahan pada lapisan putih di atasnya membuat mereka khawatir. Langit memadat dengan kecepatan yang tak terduga. Noah dan yang lainnya melihat lapisan putih menyusut dan mengeras dengan cepat. Permukaannya menjadi lebih halus dari sebelumnya, tapi cahaya di dalam kainnya tidak lagi tertahankan. Perubahan itu terasa sangat aneh di benak Nuh. Tampaknya cahaya langit dan bumi telah kehilangan kekuatan, namun kenyataannya situasinya jauh berbeda. Langit dan bumi semakin kuat, begitu pula cahayanya. Namun, mereka memutuskan untuk menyimpannya di langit daripada melepaskannya ke pesawat yang lebih tinggi. Peningkatan kekuatan cahaya bahkan tidak berasal dari jumlah energi yang lebih tinggi. Langit dan bumi menjadi lebih murni, yang memberikan pengaruh yang lebih kuat pada pancarannya. Kehilangan sebagian besar dari diri mereka mendorong keberadaan mereka menuju dunia baru. Nuh memeriksa semuanya dengan dingin saat sebuah kesimpulan muncul di benaknya. Dia tahu perubahannya terlalu drastis saat itu. Kekuatan langit dan bumi mungkin akan terlalu besar untuk ditangani setelah transformasi berakhir. Bisakah kita menghentikan mereka lain kali? Nuh bertanya-tanya, dan sedikit getaran dalam gelombang mental teman-temannya memberitahunya bahwa mereka berbagi kekhawatirannya. Tidak ada yang berani mengalihkan perhatian mereka dari langit. Tapi semua orang tahu bahwa sesuatu yang besar akan tiba. Mungkin peristiwa tersebut tidak akan terjadi segera setelah transformasi, namun situasinya telah mencapai titik kritis. Langit dan bumi mungkin akan siap untuk memulai pertempuran terakhir setelah keberadaan mereka stabil. Saya kira kita sudah melakukannya sekarang, komentar Raja Elbas saat langit terus mengembun.
Setidaknya, menemukan sekutu seharusnya lebih mudah sekarang, tambah curse reality. Kita mungkin tidak perlu menemukannya, usul Noah. Apa yang ada dalam pikiranmu? Kaisar bertanya. Dia ingin membuat pesawat baru yang lebih tinggi, desah June. Saya kira itu rencana yang tepat mengingat situasi kita. Saya dapat membantu dengan itu, kata De Fuleri pada salah satu momen serius yang jarang terjadi. Semua orang harus membantu, ejek Raja Elbas. Kamu tidak akan menangani sesuatu yang begitu penting tanpa pengawasanku. Kamu jelas-jelas harus mengatakan sesuatu yang membosankan, jawab si bodoh. Apakah ini waktunya untuk bertengkar? Ratu bertanya. Penggarap harus mengikuti sifatnya, kata Pelio. Kalau begitu, kenapa kamu tidak membuat teh? Ratu menegur. Saya tidak ingin mengambil risiko kehilangan satu adegan pun dalam peristiwa ini, Pelio mengakui dengan jujur, dan tidak ada seorang pun yang tidak setuju dengan pernyataan itu. Dunia mengalami transformasi melebihi ekspektasi semua orang. Keadaan baru pada bidang yang lebih tinggi memang menarik, namun perubahan di langit jauh lebih menarik, apalagi sekarang semuanya mulai stabil. Awalnya, langit merupakan lapisan putih raksasa yang mengelilingi seluruh bidang yang lebih tinggi, dan fitur tersebut tidak berubah. Namun, sekarang ia jauh lebih tipis, dan permukaannya menjadi terlihat jelas karena langit dan bumi menyimpan cahayanya di dalam struktur tersebut. Permukaan halus yang tampak tak berujung menyelimuti keseluruhan bidang yang lebih tinggi dan menyinari semua kekuatan yang masih hidup. Sekilas melihat strukturnya sudah cukup untuk membuat semua orang kagum dan takut. Langit telah kehilangan sebagian besar strukturnya, namun tampak lebih kuat dari sebelumnya. Saya hampir bisa memeriksanya, seru Raja Elbas. Apakah mereka ingin membuat kita memandangi kehampaan? Realitas terkutuklah bertanya-tanya. Tidak, kata Nuh. Mereka sudah berhenti memedulikan kita. Jadi, ini mendekati bentuk akhirnya, komentar Emperor. Itu mungkin ekspresi murni dari inti mereka, tebak Raja Elbas. Langit dan bumi memiliki begitu banyak hal dan hukum yang tidak berguna di dunianya. Sekarang mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan bentuk yang murni. Menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan mereka untuk bangun? Nuh bertanya. Dengan asumsi mereka sedang tidur, desah Raja Elbas sambil tenggelam dalam pikirannya. Perhitungan terjadi di benak Raja Elbas saat dia mengumpulkan data dari tempat kejadian. Dia tidak bisa memberikan jawaban yang tepat, tapi dia masih ingin mengembangkan hipotesis yang berharga. Namun demikian, segumpal cahaya muncul di samping kelompok itu dan mengembun menjadi bentuk caesar. Kedatangan sang ahli mengejutkan Noah dan yang lainnya, tetapi tidak ada yang bersiap untuk berperang. Mereka dapat merasakan bahwa kultivator yang memiliki hak istimewa tidak memiliki niat untuk bertarung. Apa yang kamu mau sekarang? Nuh bertanya. Saya datang untuk menjawab pertanyaan Anda, kata Caesar dengan nada main-main. Apakah Anda ingin lebih mendorong keadilan dunia ke arah langit dan bumi? Raja Elbas mendengus. Tindakanku selalu bermanfaat bagi langit dan bumi, jawab Caesar. Kalau begitu, kami tidak ingin mendengar apa yang kamu katakan, kata Queen. Tunggu, panggil Nuh. Kami telah mendorong langit dan bumi menuju kondisi terbaiknya. Menahan diri sekarang tidak ada gunanya. Memang benar, Caesar mengumumkan. Langit dan bumi hampir siap untuk mengambil langkah terakhir. Saya datang untuk mengkonfirmasi apa yang Anda pikirkan. Pertempuran terakhir akan dimulai setelah mereka mengasimilasi perubahan terkini.